HP-nya nggak dikit. Kan apa sebenarnya? Presidennya nggak kelihatan. Kalau Pak Ustadznya yang tenggelam Pak. Oh iya. Kursinya kurang dingin. Oh iya. Kecuali pakai singgasana itu. Enggak mau kayak gini aja saya berdiri. Udah duduk aja. Duduk aja. Duduk aja kalau diri. Assalamualaikum. Kif hal dokter? Wabarakatuh. Bagaimana suara saya? Kedengaran? Insya Allah kedengaran. Alhamdulillah. Atau mau lebih besar lagi? Suaranya bagus. Alhamdulillah. Kita mulai. Coba kemudian buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak home staff, bapak-bapak lokal staff, bapak-bapak, ibu-ibu warga Indonesia yang berada di Sindi, Provinsi Sind, yang berada di Indonesia, yang sempat online bersama kami. Insya Allah pada malam ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kegiatan rutin yang diadakan atau diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Karachi. Insya Allah malam ini kita ditemani oleh salah seorang doktor, salah seorang alumni Al-Azhar yang posisinya nun jauh di sana, yang berada di timur Indonesia, ada di Sulawesi Selatan. Insya Allah beliau akan membersamai kita insya Allah malam ini dengan membawakan suatu dan mengangkat dan mengusung suatu tema, yaitu power of zikir. Dalam Al-Quran, zikir ditemukan kurang lebih sekitar 268. Untuk lebih jelasnya kita tidak mau perpanjang, kita akan lebih berkeinginan untuk mendengar langsung dari pemaparan Dr. Muhammad Amin Shahib. Kepada beliau kami persilakan. Silakan, Tata. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup besar suara saya ya. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabil hadin al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku semuanya yang ada, terkhusus yang ada di Karachi, Pakistan, yang kebetulan berkumpul di Konsulat Jenderal Republik Indonesia
dan begitu juga saudara-saudaraku yang lain yang mengikuti secara online acara kita pada malam hari ini, yaitu Ngopi KJRI, ngobrol perkara iman, yang disingkat menjadi ngopi. Kalau di sini saya malah butuh kopi memang, karena sudah menjelang tengah malam, sudah mulai ngantuk. Alhamdulillah. Malam hari ini adalah malam yang ke-13 daripada bulan suci Ramadan. Berarti kita sudah berpuasa selama 12 hari penuh. Semoga pahala berkah dari bulan suci Ramadan ini kita semua dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga di hari-hari yang akan datang. Insya Allah hingga kita tiba ke hari yang fitri, di hari raya Idul Fitri, dengan derajat keimanan, dengan derajat ketakwaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sempat menyodorkan beberapa materi kepada saudaraku Adinda Muhammad Asri Aidit, tetapi tema yang dipilihnya untuk saya ini the power of zikir. Ini kedengarannya sangat besar. Bahasanya lagi pakai bahasa Inggris. Padahal kalau mau dibahasa Indonesia kan singkat. Kekuatan zikir atau dahsyatnya zikir. Tapi tidak ada masalah, yang penting apapun bahasanya, yang penting berbicara tentang agama kita, agama Islam, tidak ada masalahnya, kita pakai bahasa apapun. Saya bersyukur diundang dalam acara ini, berkenalan dengan para pejabat Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Karachi, dan begitu juga sahabatku, dindaku terkhusus yang mengundang saya, Muhammad Asri Aidit. Terima kasih banyak. Saudara-saudaraku, lebih bagus saya panggil demikian, tidak ada pembeda antara kita yang jauh di sana, yang duduk bekerja di Konsulat Jenderal dengan saudara-saudara kita yang lain. Jadi saya panggil saudara-saudaraku saja. Itu lebih akrab. Ada waktu yang diberikan kepada saya cukup 30 menit. Begitu Pak Asria? 30 menit. Ini ada tanya jawabnya sebentar atau tidak ada? Ada tanya jawabnya? Ada tanya jawabnya, insya Allah. Ada tanya jawabnya. Berarti tidak bisa saya terlalu lama bicara. Baik. Berbicara tentang zikir, memang seperti disebutkan tadi, benar adanya bahwa zikir di dalam Al-Quran itu dengan berbagai macam bentuknya, disebutkan lebih dari 268 kalau tidak salah. Dan banyak-banyak zikir itu disambung dengan kata banyak. Kathir, zikran kathira. Itu yang banyak, artinya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir, mengingat kepadanya. Saudaraku, zikir itu adalah suatu perbuatan hamba yang sangat luar biasa. Sangat dahsyat. Zikir adalah ruhnya setiap amal perbuatan manusia. Zikir itu bisa menembus pintu-pintu langit. Dan hanya dengan zikir seorang hamba itu bisa menggoyangkan dan menembus arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir seorang hamba
juga dapat melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa yang mungkin oleh pikiran manusia biasa mustahil dilakukan, tetapi dengan zikir insya Allah bisa dilakukannya. Lebih dari itu, seorang ahli tarekat, seorang ahli sufi bahkan bisa menyingkap sebahagian rahasia-rahasia Allah hanya karena zikirnya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya zikir itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Saudaraku, zikir itu mampu mendatangkan pertolongan Allah, mampu menunjukkan rahmat Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." Dan ingatlah kepada aku, niscaya aku pun akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan sekali-kali mengingkari nikmat yang telah aku berikan. Jadi dengan zikir, pertolongan Allah, rahmat Allah, bahkan lebih dari itu pintu-pintu rezeki akan Allah bukakan kepada orang-orang yang senantiasa berzikir. Zikir juga mampu menenteramkan hati dan bisa menjauhkan diri dari kegundahan, menenangkan hati dan jiwa. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman menjadi tentram hatinya dengan berzikir mengingat Allah. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, menjadi tentram? Jadi kalau memperbanyak kita berzikir kepada Allah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Tidak ada kebimbangan. Bahkan jika kita melaksanakan sesuatu, merencanakan sesuatu, dan telah mempersiapkan segala sesuatunya, namun kemudian tidak sesuai dengan perkiraan dan harapan kita, tetap hati kita akan menjadi tenang. Taruhlah mungkin ada saudara kita menjadi calon anggota legislatif, DPR, bupati, wali kota, gubernur, bahkan menjadi presiden. Tentunya sudah sangat matang perencanaannya, tapi kemudian gagal. Tetapi jika mereka itu tetap ingat kepada Allah, insya Allah tetap hatinya akan tenang dan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan stres dan berkeyakinan bahwa maunya manusia itu hanya mungkin adanya, tetapi maunya Allah pasti dan mutlak adanya. Kalau segala sesuatu kita berpikir seperti itu, insya Allah hati kita tetap menjadi tenang, tentram, tidak akan pernah kena yang namanya penyakit stres. Jadi seharusnya kita senantiasa berzikir mengingat Allah dalam segala aktivitas kita. Itu juga akan memberikan kekuatan yang ekstra kepada kita dalam menghadapi berbagai masalah yang datang menghadang dalam kehidupan kita, dan senantiasa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berzikirlah kapan saja dan di mana saja, sesuai firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan orang-orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan berzikir, dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Maka
hiasilah diri kita dengan zikir, mengingat Allah dengan doa-doa yang sangat singkat, ringkas, yang banyak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira banyak doa, zikir. Jangan dikira bahwa zikir itu harus yang panjang-panjang dan harus duduk tersendiri untuk berzikir. Tetapi doa-doa yang pendek yang diajarkan oleh Rasulullah, begitu juga sahabatnya dan guru-guru kita sudah diajarkan dari kecil. Baru bangun tidur saja, kita sudah diajari zikir, doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk di kamar mandi diajari kita juga zikir, doa. Kemudian keluar dari kamar mandi, makan, minum, semuanya adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Masuk di kamar mandi, Allahumma inni a'udzuka minal khubuthi wal haba'ith. Keluar, gufranka. Itu semua adalah doa-doa. Keluar dari rumah misalnya, jangan pernah lupa baca tawakkaltu ala bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Naik dari kendaraan, itu juga zikir, doanya bismillahi majraha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Kemudian melihat sesuatu yang sangat luar biasa, katakan saja la haula wa la quwata illa billah atau subhanallah, masya Allah. Kemudian dapat rezeki, alhamdulillah wa syukurillah. Itu semua zikir-zikir. Kemudian mau merencanakan sesuatu, katakan insya Allah. Jangan pernah lupa katakan insya Allah jika Allah menghendaki. Apapun yang kita rencanakan, insya Allah. Kalau berhasil, alhamdulillah. Tapi kalau tidak berhasil, tidak akan membuat kita stres. Karena memang ketentuan dan ketetapan Allah hanya di tangannya. Jadi intinya kita harus memperbanyak zikir bagaimanapun bentuknya. Lalu kemudian dari sini akan muncul pertanyaan, apa sama orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir? Kalau kita sebagai orang yang beriman, tentu menjawab, tentu tidak sama antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah itu dengan orang yang tidak berzikir sama dengan orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau berzikir kepada Allah sama dengan orang hidup, sementara orang yang tidak berzikir kepada Allah sama dengan orang yang mati. Semoga kita selalu berhubungan dengan saudara kita yang senantiasa berzikir, supaya kita juga termasuk orang yang berhubungan dengan orang yang hidup. Saudaraku, hati kita ini ibarat remote pada sebuah televisi. Kalau baterai remote itu hidup, sekali tindis, insya Allah televisinya akan memberikan siarannya, memberikan informasinya. Tetapi kalau baterainya mati, biar kita tindis 1000 bahkan sampai hancur remote-nya, tidak akan pernah memberikan informasi, tidak akan menyala televisinya. Hati kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah kalau senantiasa kita hubungkan. Jadi hati yang senantiasa mengingat Allah yang akan kembali. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan diredai.
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam kelompok orang-orang yang beribadah kepada aku, kata Allah, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah balasan bagi orang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak berzikir kepada Allah itu putus talinya, putus hubungannya dengan Allah. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka kami ikatkan padanya syaitan, kata Allah, fahuwa lahu qarinun, maka syaitan itulah yang akan menjadi temannya. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak berzikir kepada Allah, diikatkan syaitan, maka syaitan bersamanya, dan boleh jadi semua ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya adalah ucapan-ucapan syaitan, dan yang diperbuat oleh tubuhnya adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Na'udzubillah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengikatku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan danqa, maka sungguh baginya itu kehidupan yang sempit. Sempit terus hidupnya orang yang tidak pernah berzikir mengingat Allah. Biar 10 rumahnya, 10 mobilnya, istrinya juga lebih dari 1, lebih, kemudian tidak akan pernah merasa cukup kalau tidak pernah mensyukuri nikmat Allah karena tidak mengingatnya. Ini kemudian dilanjutkan ayatnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah, dan kami akan bangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Nah, mereka pun berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu mataku melek, mataku melihat, sekarang aku buta di hadapanmu. Dijawab oleh Allah, betul, dulu matamu melek, matamu melihat, tetapi kamu melupakan nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka sekarang pun aku melupakanmu dan masuklah ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Itulah balasan bagi orang-orang yang tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Saudaraku semua, di akhirat nanti ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Di antaranya ialah orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan sepi, kemudian meneteskan air mata karena doa-doa yang dipintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hiasilah diri kita dengan zikir dikit yang pendek-pendek saja, kalau tidak bisa panjang-panjang, semua ada faedahnya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Rasulullah bersabda 2 kalimat yang sangat ringan di lidah, tetapi berat di timbangan, menguatkan kecintaan kita kepada Allah. Apa itu subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim? Ini zikir, doa yang sangat singkat. Banyak doa-doa yang lain diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita senantiasa
semakin dekat kepada Allah. Jadi doa, zikir bisa dilakukan sendiri-sendiri dengan membiasakannya, insya Allah sekali lagi kita akan menjadi terbimbing, terarah, dan menjadi tenang insya Allah. Mau zikir berjamaah dengan zikir atau doa yang panjang-panjang, dengan membuat kelompok-kelompok zikir, saya kira itu lebih bagus. Karena berdoa, berzikir bersama, meminta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pikir itu lebih bagus, dan tentu didukung dengan hadis-hadis yang mengutamakan berdoa berjamaah. Saya ibaratkan orang yang berdoa berzikir berjamaah itu lebih didengarkan oleh malaikat dan lebih banyak kemungkinannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kondisi-kondisi tertentu seperti kita kekurangan air dan meminta hujan, kan disunnahkan untuk berdoa, salat, dan berdoa bersama di lapangan. Ini menandakan bahwa meminta sesuatu dengan sekelompok yang banyak berjamaah itu lebih bagus. Mungkin juga dalam sebuah keluarga ada mungkin seseorang atau satu keluarga yang punya anak 5 orang misalnya. Kalau satu anaknya meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan makanan, mungkin orang tuanya masih berpikir, dia bilang nanti. Tapi andai 5 anaknya yang sama-sama meminta makanan yang sama, saya pikir orang tuanya tidak akan menolak dan akan melakukannya dengan segera. Jadi berjamaah bagus, sendiri-sendiri bagus. Ada banyak doa yang bisa kita lafalkan, dan itu bisa kita dapatkan di banyak buku-buku zikir, bahkan di beberapa Quran cetakan Indonesia. Itu sudah dilengkapi dengan doa-doa dari Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak cetakan. Saudaraku semua, selain berdoa, di dalam berdoa kita atau berzikir kita, jangan pernah lupa bersalawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa doa, zikir yang tidak dibarengi dengan salawat, mu'allakum bainas sama'i wal ard, tergantung antara langit dan bumi. Jadi saya biasa berikan perumpamaan. Salawat Nabi itu ibarat perangko pada sebuah surat. Surat tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak ditempeli perangko, dan perangko doa kita, zikir kita adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah saja bersama dengan malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah sendiri, malaikat-malaikatnya pun ikut bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersalawat kepada Nabi akan diberikan 10 kali lipat atau 10 keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi, Nabi kita mengatakan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salata. Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak memberikan salawatnya kepadaku. Dan saya pikir kita semua adalah orang yang ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah. Amin. Jadi perbanyak salawat dan salam kita
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau melaksanakan salat 5 waktu minimal 9 kali kita memberikan salawat dan salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, setiap kali umatku memberikan salam, maka setiap kali itu pula rohku dikembalikan oleh Allah ke dalam jasadku. Untuk menjawab salam umatku. Sahabat pernah bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Engkau sudah mati, sudah dimakan cacing tanah nanti kalau sudah mati. Bagaimana mungkin engkau menjawab salam umatmu? Kata Nabi, innallaha harrama alal ardi an ta'kula ajzadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan tubuh para nabi Allah. Jadi kita meyakini bahwa setiap kali kita memberikan salam kepada nabi, saat itu pula Allah akan mengembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Bumi ini berputar 5 waktu salat, ada 9 kali minimal salawat dan salam kita kepadanya, dan bergantian kita mengucapkan itu, maka logikanya kita boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rohnya itu tidak pernah meninggalkan jasadnya. Kenapa kita mesti bersalawat? Rasulullah adalah manusia yang terbaik yang telah mengantar kita dari kegelapan dan menuju cahaya yang terang benderang. Rasulullah tidak pernah melupakan kita. Bahkan di hari akhir hayat beliau tidak mau rohnya dicabut sebelum mendengarkan jawaban malaikat tentang bagaimana umatnya nanti, sampai dalam banyak riwayat disebutkan ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku nanti ya Jibril? Jibril kemudian menjawab, selama umatmu berpegang teguh kepada ajaran Allah, Al-Quran dan sunnahmu, umatmu akan bersamamu nanti di akhirat nanti. Jadi perbanyaklah zikir kita, salawat kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan membuat kita mendapat pertolongan Allah, rahmat Allah, pintu rezeki Allah akan dibukakan, hati kita menjadi tenteram, dan insya Allah janji Allah akan surganya akan kita dapatkan semua. Saudaraku, andai saja semua orang, semua pedagang berzikir, dan kita ini semua termasuk adalah pedagang, senantiasa berzikir mengingat Allah, tentu tidak akan pernah curang, tidak akan pernah mengurangi timbangan, dan tidak akan pernah menyembunyikan cacat barang. Andai saja pemimpin-pemimpin kita senantiasa berzikir mengingat Allah, tentu tidak akan menganiaya masyarakatnya. Andai saja seorang pejabat senantiasa berzikir kepada Allah, tentu tidak akan melakukan penyelewengan, apalagi yang namanya korupsi. Andai saja semua orang, termasuk kita, saya, kita semua senantiasa berzikir, insya Allah kita tidak akan pernah melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, begitu juga merugikan orang lain. Saudaraku, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak salawat kepada Allah, salawat kepada Nabi. Insya Allah kita akan terpelihara, hati kita akan menjadi tenang. Saudaraku, ada pepatah bagi orang yang senantiasa berzikir, berdoa, salat, alangkah indah
orang yang sembahyang wajahnya putih, bersih, bersinar, bagaikan rembulan yang baru berumur 14. Tapi bagaimanapun orang duduk di atas kursi singgasana tapi tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah berzikir, tidak pernah salat, bagaikan kerah yang duduk di atas pohon kayu, tidak ada apa-apanya. Maka perbanyaklah, perkuatlah kita kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sudah cukup panjang apa yang saya sampaikan pada ngobrol-ngobrol ngopi kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa kita pahami semua, dan mungkin sebentar ada sedikit dialog. Yang penting jangan terlalu lama. Ya, di sana mungkin baru jam 8. Di sini alhamdulillah sudah jam 11. Jadi saudara saya dulu sebentar lagi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Baru kita mendengarkan wejangan, nasihat dari Gurunda, dari beliau Dr. Muhammad Amin. Saya bisa merangkum apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa begitu dahsyat zikir yang mampu membuat hati kita selalu harmonis, selalu dalam keadaan tenang, selalu dalam keadaan mutmainnah, sehingga apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan selalu legowo. Baik, kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Karachi yang memiliki pertanyaan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh pemateri tadi, dipersilakan. Mas Ali, ada yang tanya? Silakan. Ada yang bertanya dari keluarga kami di sini? Silakan, Pak. Jadi tadi kan disampaikan bahwa zikir itu adalah di situ. Di sini aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya bertanya bahwa kita diajarkan bahwa setelah sholat kita melakukan juga zikir, karena itu sebagai kesempurnaan daripada ibadah sholat kita. Tadi dikatakan bahwa zikir itu memberikan manfaat yang sangat dahsyat sekali. Saya ada memperhatikan ada suatu pengajian, dia itu gurunya mengajarkan zikir, tapi zikirnya itu saya dapat informasi dengan berzikir itu banyak yang datang, itu makhluk lain banyak yang datang, dan dia zikirnya zikir jumlahnya juga yang harus diamalkan jumlahnya banyak sekali. Nah, ingin yang saya tanyakan dengan kehadiran dengan yang diajarkan seperti itu, kehadiran daripada makhluk-makhluk itu yang banyak itu, yang katanya memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Dia mengatakan dengan berzikir itu malah segala penyakit bisa hilang. Dia sangat berkeyakinan sekali penyakit itu bisa hilang. Apakah yang seperti itu bisa dibenarkan?
Mungkin sementara itu saya bisa ini sampaikan. Saya ingin dapatkan jawabannya. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Sudah ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan dan informasi yang diberikan bahwa ada saudaranya yang atau temannya hadir dalam satu zikir dengan zikir yang diulang-ulang, cuma kita tidak tahu zikir apa, hingga di dalam zikir itu ada beberapa kelompok, sejumlah makhluk Allah juga yang lain yang hadir, tapi maksudnya bukan manusia ya. Ya, maksudnya bukan manusia, dan yang mungkin bisa dirasakan oleh orang-orang yang berzikir atau temannya yang tadi itu makhluk seperti jin. Baik, saya karena tidak bisa dipastikan itu adalah jin, tapi saya perkirakan itu adalah jin. Jin itu dalam banyak riwayat disebutkan bahwa ada jin yang muslim, ada juga yang kafir. Boleh jadi ini yang datang adalah jin yang muslim yang ikut berzikir, atau boleh jadi memang pimpinan zikir itu banyak yang bersahabat dengan para jin. Banyak. Saya pernah dengar ada guru-guru kita dari Jawa sana itu, kalau berzikir, ya, itu sepertinya memang memanggil mereka untuk hadir, dan bisa jadi ribuan yang hadir, cuma tidak dilihat, hanya dirasakan mungkin bulu kudunya berdiri, wallahu alam. Tetapi yang jelas, kalau seperti itu informasinya, berarti tidak memberikan kemudaratan. Malah sepertinya saling menyokong antara makhluk yang datang itu dengan orang yang berzikir dalam majelis itu. Jadi saling menyokong, tidak saling mengganggu. Kalau itu saya tidak permasalahkan, karena banyak riwayat Rasulullah dan sahabat itu biasa berhubungan dengan mereka. Tentu ini adalah hal yang di luar kebiasaan, tetapi boleh jadi seperti itu. Saya kira banyak dari informasi-informasi yang kita bisa dapatkan, cerita-cerita seperti itu. Yang jelas, kalau kita memperbanyak zikir, banyak berdoa, membacakan ayat-ayat Allah, yang makhluk Tuhan yang namanya jin itu, kalau yang sifatnya merusak tidak akan pernah mau mendekat. Itu yang saya tahu. Malah mereka itu lari terbirit-birit. Bahkan kalau seperti ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab itu, kalau dia berzikir tidak ada jin dalam 3 blok. Begitu luar biasanya kalau Umar bin Khattab yang berdoa berzikir. Itu tentu jin yang memang tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir yang dilantungkan oleh seorang mukmin. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya, Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya dari warga kita yang domisili Karachi di sini. Adakah zikir-zikir khusus, misalkan untuk mendapatkan rezeki atau untuk mendapatkan anak? Kira-kira apakah Sayyidina Rasulullah mengajarkan zikir-zikir khusus untuk atau amalan-amalan khusus seperti itu? Silakan, Pak. Iya.
dari guru-guru kita itu rezeki berupa anak itu semuanya Allah telah tentukan, semuanya datang dari Allah. Banyak orang yang diperiksa dokter sehat, suami istri sehat, aman semua, bisa mendapatkan keturunan, tapi kenyataannya tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keturunan. Dan kita tetap senantiasa disuruh untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisahnya Nabi kita, Nabi Zakaria, ketika bermunajat untuk meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal istrinya itu menurut pengalaman, kalau dokter kita istilahkan, sudah menopause, sudah tidak memungkinkan lagi untuk memiliki keturunan. Tetapi karena doa yang dipanjatkan kepada Allah, bahwa Allah yang maha pemurah, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan keturunan, minta keturunan kepada Allah, Allah pun mengabulkannya. Maka kalau kita ambil kisah ini, ya memang kita tidak bisa bandingkan antara Nabi dengan kita, tetapi paling tidak kita tetap harus berusaha. Saya tidak tahu kalau berita-berita di YouTube atau berita-berita di televisi itu, pernah saya dengar di Jawa ada sudah orang tua tapi masih bisa melahirkan, padahal menurut dokter sudah melahirkan karena sudah lewat umur yang semestinya bisa melahirkan. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah, karena buktinya ada Nabi Allah yang menurut kebiasaan tabib dokter ketika itu tidak mungkin lagi mempunyai keturunan, tetapi tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha saja. Ada banyak teman-teman saya dengar, menurut kebiasaan kalau sudah 45 ke atas susah dapat keturunan, khususnya yang perempuan tentunya susah melahirkan. Tetapi ada beberapa teman saya sudah umurnya di atas 45 tahun, alhamdulillah, karena usahanya dan doanya masih dapat keturunan. Dan ada doanya dicari di dalam Al-Quran, doanya Nabi kita memohon keturunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka pintu-pintu rezeki, dan rezeki yang terbesar bagi kita manusia itu adalah keturunan. Ya, ada istilahnya, kita biasa bukan rumahmu ditanya berapa rumahmu, berapa mobilmu, tapi biasanya ditanya itu berapa kemanakan, berapa anak. Nah, itu artinya adalah rezeki. Tapi saya minta maaf, bukan berarti saya ngomong begini mau mengesampingkan orang yang tidak bisa punya keturunan. Ada cobaan-cobaan tersendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan rezeki berupa anak kepadanya. Jadi jangan kecewa kalau misalnya ada orang, suami istri, tidak diberikan keturunan oleh Allah. Justru mereka diuji dengan keadaan tidak berketurunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia bisa tetap mensyukuri nikmat yang seperti itu, insya Allah tetap ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita melihat secara fisiknya saja. Misalnya ada pekerjaan, ada orang tinggi bagus sekali pekerjaannya menghasilkan uang banyak, tapi ada juga kasihan orang yang tidak punya pekerjaan, pas-pasan penghasilannya. Nah, jadi Allah memberikan cobaan kepada orang yang banyak hartanya dengan seperti itu, begitu juga kepada orang yang tidak punya kekayaan dengan cobaan seperti itu. Allah itu hanya
menilai bagaimana kita menghadapi semua itu. Bagaimana si fakir ini menghadapi kefakirannya, bagaimana si kaya ini yang banyak rezekinya menghadapi berbuat dengan kekayaannya. Itu yang dinilai. Saya kira itu bisa kita pahami insya Allah. Saya kira untuk itu cukup. Jawabannya, Masya Allah, sangat memberikan kita suatu istinari, pencerahan, bahwa kita harus terus berusaha, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan berputus asa terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu dimanapun berada, karena waktu sudah mendekati sholat Isya, kami cukupkan acara ngopi KJRI Karachi malam ini. Terima kasih banyak kepada Kanda Haji Dr. Muhammad Amin Sahib. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat insya Allah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami keluarga besar KJRI Karachi mengucapkan terima kasih banyak atas segala wejangan, terima kasih banyak atas segala nasihat yang telah disampaikan kepada saudara-saudara, bapak-bapak, warga negara Indonesia yang domisili Karachi. Nantikan kami pada episode berikutnya, sesi berikutnya yang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Kamis mendatang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dekat bisa di sana ya? Ya, Masya Allah. يا شيخ. طيب خلاص حبيبي. أمين دكتور. ايوه